Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna wal hikmah bil amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Ahmad Sawi, Syekh Ahmad Sawi atau tafsir Ahmad Sawi terhadap tafsir Jalalain. Halaman 10 kalau kitab ini. Cuma nggak ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum amin kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan bagi mereka orang munafik, yang mengatakannya bisa Nabi, bisa juga para sahabat Nabi. Bila dikatakan bagi mereka orang munafik, aminu, berimanlah kalian kama amanan nas, seperti imannya manusia, sebagaimana telah berimanlah oleh manusia. Manusia di sini yaitu ashabun Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Qalu, mereka berkata, orang munafik menjawab, anu'minu kama amanas sufaha, akankah kami beriman sebagaimana berimanlah oleh orang-orang yang sufaha, ail juhal, orang yang bodoh? Artinya mereka menyatakan orang yang beriman itu orang yang bodoh. Artinya istifham ingkari, la na'lu kafi'lihim. Tidak akan kami perbuat seperti perbuatan mereka orang sufaha. Qala ta'ala raddan alaihim. Berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan terhadap mereka. Mereka menisbatkan kebodohan kepada orang yang beriman, Allah membantahnya. Justru yang bodoh itu mereka doang, orang lain nggak ada yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Ya, ketahuilah sesungguhnya merekalah yang sebenarnya orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui akan demikian bahwa mereka itu orang bodoh. Nah, itu. Nah, itulah. Ini berarti sifat selanjutnya ya. Orang-orang munafik sebelumnya mereka dalam hatinya ada penyakit, kemudian dia melakukan perusakan di muka bumi. Ketiga, mereka itu orang bodoh. Ya, ini sifat ketiga orang munafik. Sekarang qaulu ya. Qaulu idza qila lahum. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa idza qila lahum maqulu qawluhu amanu wa huwa naibul fa'ili wa fa'ilu al-qawlu qila Allahu wa qila an-nabiyyu wa ashabuhu kama taqaddama. Qawluhu ashabun nabi asyara bidzalika ila anna bin nasi lil ahdil ilmi al-khariji wa yahtamilu an takuna lil kamali ay an-nasi al kamiluna. Qawluhu qalu ay fi ma bainahum wa illa walau qalu dzalika jiharan li zahri kufrihim wa qatalu. Qawluhu al jihalu ay bina'un ala anna safaha ma qabala al-ilma wa yasihu anna al-murada bihi naqsul aqli bina'un ala annahu ma qabala al-hilma Ya. fa inna sahabata anfaqu amwalahum fi sabilillahi hatta yakiru wa tahmilul masyaqa fasammuhum sufaha lidzalika qawluhu raddan alaihim ay bi jumlatin mu'akkadatin bi arba'i ta'kidatin kal awwal qawluhu walakin la ya'lamun. Dzalika ay as-safahu aw ilmun nabi bisabbi wa abrun wa abbara huna bil ilmi isyaratun ila anna safaha ma'qulu
ma'qulun bi khilafil fasadi fa innahu musyahidun. Falidzalika abara huna bi ilmi wa hunaka bi syu'uri. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu idza qila lahum maqulul qawli. Idza qila lahum maqulul qawli qauluhu aminu. Bermula qauluhu idza qila lahum. Itu maqulul qaul. Maqul qaul atau maf'ul lah bahasa kita ya. Maf'ul atau naib fa'ilnya qauluhu aminu. Isinya aminu. Coba kita lihat ayat. Mana ayat? Idza qila lahum, bila dikatakan bagi mereka. Apa dikatakan? Aminu. Nah ini. Maqulul qaul itu ucapannya aminu. Qila apa bahasanya ya? Apa isi qila gitu? Maqul qaul isi qila maksudnya. Isi qila itu apa sih? Oh, firman-Nya Allah aminu. Apabila dikatakan bagi mereka. Apabila dikatakan bagi mereka, apanya yang dikatakan? Aminu. Jadi aminu ini isi qila ya. Namanya maqul qaul. Itu maqul qaul. Bermula maqul qaul bukan. Qaulu idza qila lahum itu bermula maqul qaul. Itu makulnya qaul, qaulu amin. Gimana secara mengartikannya? Ini khobar ya. Bermula qauluhu idza qila lahum itu bermula makul qaul itu qauluhu aminu. Kacau ini. Udah benar ya. Jadi qila biasa kan qultu, isinya namanya makul qaul. Apa isi qila aminu? Wa huwa naibul fa'ili, dan dianya makul qaul itu naib fa'il. Atau aminu ini naib fa'ilnya qila. Bila dikatakan bagi mereka akan apa dikatakan? Akan aminu, naib fa'il. Kalau naib fa'il kan berarti asalnya fa'il. Fa'ilul qauli qila Allahu wa qila an-nabiyyu wa ashabuhu kama taqaddama. Bermula fa'ilnya qaul itu dikatakan orang Allah, dikatakan orang Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi kama taqaddama sebagaimana yang terdahulu ya. Nah, jadi maksudnya apabila dikatakan bagi mereka, siapa yang mengatakan? Nah, yang mengatakan ini namanya fa'il qaul. Yang mengatakan bisa Allah dalam firman-Nya, bisa juga Nabi dan sahabat. Qauluhu ashabun nabi. Bermula ucapannya musannif ashabun nabi itu asyara bidzalika, mengisyarahnya beliau dengan demikian ucapannya ila anna alfin nasi lil ahdil ilmi al khariji. Mengisyarah kepada bahwa sungguh alif lam yang ada pada anas itu lam ahdil ilmi al khariji. Atau biasanya ahdil khariji atau ahdil zihni ya sebutannya. Sudah maklum. Di lapangannya sudah ketahuan siapa manusia yang dimaksud. Apabila dikatakan bagi mereka, berimanlah kamu sebagaimana berimanlah oleh manusia. Manusia yang mana? Ini mereka udah tahu maksudnya Nabi dan sahabat-sahabatnya. Atau sahabat Nabi saja. Wa yahtamilu an takuna alil kamal. Dan ada muhtamilah bahwa adalah alif lam itu untuk kamal. Artinya an-nasul kamilu. Berimanlah kamu sebagaimana berimanlah oleh manusia. Manusia kan banyak, maksudnya manusia yang sempurnalah akalnya. An-nasul kamilun. Alif lam kamal. Qauluhu qalu ay fima bainahum. Qalu artinya mereka berkata fima bainahum di antara mereka. Bila dikatakan berimanlah, mereka berkata. Apa mereka berkata? Apakah kami akan beriman sebagaimana berimanlah orang-orang yang bodoh? Ini jawabannya ya. Jadi di sini kata beliau, jawaban ini bukan di depan kaum muslimin. Mereka mengatakan, kita nggak mungkin beriman seperti orang bodoh itu beriman, artinya mereka mengatakan ini, jawaban ini di antara mereka. Di depan sesama munafik. Ini menurut di sini ya. Mereka memberi jawaban itu, fima bainahum di antara mereka. Wa illa, jika tidak jawaban itu di antara mereka. Falau qalu zalika jiharan,
Jadi kalau mengatakan oleh mereka akan demikian jiharan terang-terang, la dhahara kufruhum, sungguh tampaklah oleh kekafiran mereka, wa qutilu, dan akan diperangi mereka. Nah, jadi atas alasan itu beliau mengatakan jawaban ini bukan di depan Nabi dan sahabat, tetapi di antara mereka sesama. Ya. Kalau langsung jawabannya di depan Nabi, kenapa? Kenapa ya? Kan Nabi banyak juga, Nabi udah tahu banyak orang munafik, tapi Nabi tidak memeranginya. Berarti nggak munafik, Tengko. Kafir nyata. Iya. Kalau terang-terangan kan. Ya. Mungkin ini, tapi ini surat Madaniyah Hasanah, bukan awal-awal dakwah. Kalau awal dakwah kan nggak apa-apa walaupun di depan, ya kan? Dalam rangka dakwah. Kami nggak akan beriman. Tapi kan bisa saja di kemudian hari, kalau dakwah berkelanjutan, bisa saja mereka beriman. Tapi karena ini Madaniyah ini, bukan Makkiyah, Nabi udah kuat kan, mungkin mereka nggak berani mengatakan di depan Nabi. Bisa ini, bisa diterima kan? Qauluhu al-juhal. As-sufaha artinya juhal. Binaan ala anna safha ma qabla al-ilma. Nah, jadi sufaha diartikan dengan juhal itu berdasarkan kepada bahwa sungguh safah itu mah yang berlawanan ia akan ilmu. Kalau safah lawannya ilmu, berarti safah artinya jahil. Karena safah banyak artinya. Wa yasihu annal murada bihi naqsul aqli. Salah oleh bahwa sungguh yang dimaksud dengannya safah itu kurang akal. Ya. Bukan bodoh, tapi kurang akal, apa rusak akalnya. Naqsul aqli. Binaan ala annahu ma qabla al-hilma. Didasari di atas bahwa sungguhnya safah itu mah yang berlawanan ia akan hilm. Hilm itu apa? Orang yang penyabar ya. Kuat akalnya. Bisa mengontrol emosi. Jadi kalau safah lawannya hilm, berarti safah artinya kurang akal. Hilm itu orang yang banyak akal. Sehingga ketika marah pun masih bisa mengendalikan diri. Hilmi. Kenapa mereka menyatakan orang yang beriman itu atau sahabat Nabi itu bodoh? Berdasarkan arti pertama ya, jahil, bodoh. Ini alasannya. Fa inna sahabata anfaqu amwalahum fi sabilillah. Karena para sahabat itu mereka menginfakkan akan harta-harta mereka di jalan Allah, hatta ftakaru, hingga miskinlah mereka para sahabat, wa tahammalul masyaqqa, dan menanggung oleh mereka para sahabat akan kesusahan, kemasyakkahan. Nah, jadi orang yang rela mengeluarkan hartanya hingga jadi miskin, hingga menanggung beban yang berat, ini dalam anggapan mereka dianggap bodoh. Fasammauhum sufaha alizalik. Maka mereka orang munafik menamakan hum, akan mereka sahabat Nabi, sufaha, kan orang-orang yang bodoh, lizalik, karena alasan itu tadi. Ya. Orang yang rela nyumbang banyak hingga miskin kan, mereka melihat sahabat Nabi seperti itu. Ini orang bodoh berarti. Qauluhu raddan alaihim. Perkataan musannif raddan alaihim. Tadi di atas. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, raddan alaihim, karena membantah atas mereka ya. Ketika mereka memberi jawaban yang sangat buruk sekali, menyatakan orang beriman itu bodoh, Allah membantah mereka. Bi jumlatin muakkadatin bi arba'i ta'kidatin kal ula. Membantah di atas mereka dengan jumlah yang dikuatkan dengan 4 penguat. Kal ula sama seperti kisah di atas. Kisah di atas dulu kemarin juga. Ala innahum humul apa? Ala innahum humul mufsidun ya. Ala innahum humul mufsidun. Kemarin ini 4 takkid. Di sini juga Allah menjawab mereka dengan 4 penguat. Ala 1 huruf istiftah. Kemudian innahum, inna kan 2, kemudian jumlah ismiyah. Kemudian ditambah dhamir lagi. 4 kemarin. Qauluhu walakin la ya'lamuna dzalik. Tetapi mereka tidak tahu akan demikian as-safha. Mereka sebenarnya yang bodoh, tapi mereka nggak tahu kalau mereka bodoh. Ilman nabi bisafihim. Jadi zalika ini bisa kembali ke safha, bisa kepada ilman nabi.
Atau artinya mereka tidak tahu akan demikian pengetahuan Nabi bisafihim terhadap kebodohan mereka. Ketahuilah mereka itu orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu akan demikian bahwa mereka bodoh. Atau mereka tidak tahu kalau Nabi tahu mereka itu bodoh. Wa abbarahuna bil ilmi isyaratan ila anna safha ma'kulun. Mengibaratkan ianya Allah di sini dengan ilmu. Karena mengisyarahkan kepada bahwa safah itu ma'kulun, sesuatu yang bisa diakali, dipahami. Jadi di sini walakin la ya'lamun. Mereka tidak tahu kalau mereka itu bodoh. Ayat sebelumnya walakin la yash'urun. Nah, kenapa di sini la ya'lamun? Beliau menjelaskan, mengibaratkan ianya Allah di sini dengan ilmu untuk menunjukkan kepada sung bodoh itu bisa dipahami. Kalau dipikirkan dengan akal ketemu. Atau bodoh itu sesuatu yang makul. Kalau dipikirkan dengan akal berdasarkan dalil-dalil memang mereka bodoh. Karena mereka memusuhi Nabi, tidak mau beriman. Artinya bodoh itu diketahui dengan akal, bukan dengan dilihat dengan mata, bukan didengar. Bi khilafil fasad, dengan sebalik fasad. Kalau fasad, rusak itu hal yang nyata, yang bisa diindra. Ya, bukan diakali tapi diindra. Kerusakan yang mereka lakukan di atas itu bisa diindra. Fa innahu musyahadun. Maka sesungguhnya fasad itu disaksikan. Makanya di atas yush'ir. Kalau yush'ir berarti dengan salah satu masyair khamsah kan, pakai indra. Falizali karena itu abbarahuna bil ilmi, mengibarat Allah di sini dengan ilmu, fahunaka bisyu'ur, dan di sana dengan syu'ur, la yash'urun. Karena di belakang berkaitan dengan la tufsiduna fil ard. La tufsidu fil ard, kalian jangan merusak. Jadi kerusakan itu bisa diindra, tapi mereka tetap tidak bisa mengindra kerusakan. Kenapa? Karena mereka udah bandel kemarin kan. Kayak batu, nggak punya rasa lagi. Ah, titik Ustaz. Udah titik dulu, coba kita lihat dulu nih. Tanya Tengku. Ustaz. Ya, urun itu merasa dengan indera itu, bukan perasaan. Kalau kita kan artinya merasa gitu. Merasa itu kan perasaan itu, hati itu. Jadi di atas kemarin yush'ir itu, syu'ur itu bimasyairil khamsi, dengan syiar atau dengan indera yang 5. Walaupun ada indera rasa juga raba Ustaz. Kalau syu'ur itu dilihat, didengar, dipegang, apalagi? Indera yang 5. Dilihat, didengar, dicium. Ya. Baunya tuh. Ya, dirasa kan? Apa lembut apa itu? Bukan rasa pakai perasaan ya. Perasaan berarti ya urun itu. Ya urubi apa? Yang 5 tadi ya. Walaupun tetap pakai pikiran juga dikit Ustaz. Kan kita melihat, kalau nggak ada pikiran nggak tahu itu apa yang kita lihat. Tapi lebih ke indra zahir lah, lebih ke indra zahir. Tapi kalau untuk mengetahui mereka bodoh bukan dengan dilihat, tapi dengan dita'akul, harus kita pikirkan kok apa yang menyebabkan mereka bodoh. Pakai akal ya. Oh, mereka pertama nggak beriman, menolak orang yang jujur seperti Nabi kan, dan seterusnya. Melihat orang bodoh berarti nggak bisa berarti ya. Nggak bisa, orang bodoh itu kan kita harus kaji pengetahuannya. Kayak melihat isi buku dari sampulnya kan nggak bisa Ustaz. Buku itu harus dibaca kan? Ya, betul. Baru ketahuan isinya, nggak boleh dengan melihat sampulnya. Begitu Ustaz. Ada lagi Ustaz? Mungkin singkatnya seperti itu Ustaz. Nah, mungkin ada yang mau menambah boleh. Jadi apa ya? Ya mungkin beda tafsir, beda dikit ya kan penjelasannya. Walaupun secara umum seperti ini isinya. Walaupun di tafsir-tafsir yang lain nanti ada perbedaan di sana sini tentang yang dimaksud dengan nas. Kan ada yang penafsir langsung memastikan nas ini harus siapa gitu. Nggak ada bisa ini bisa itu, nggak ada. Oke Ustaz. Lanjut Ustaz. Wa idza laqul ladzi.
Siapa yang mau lanjut, Tafadhol? Di mana Teguh? Di dalam lagi ya? Di luar ini ayat wa idza laqul ladzi. Di mana itu kan di wa idza laqul ladzi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqu asluhu apa nih likayu Laqiyu. oh asluhu laqiyu huzifat ad-damatu lil istimsal apa tuh Misqali. lil istiqali summa al ya'i la litiqaiha la litiqaiha sakinatun ma'al wawi allazina amanu qalu amanna wa idza khalau minhum wa raja'u ila sayatinihim ru'usihim ila sayatinihim apa nih itu? Qalu. Qalu inna ma'akum fid dini innama nahnu mustahzi'una bihim bi zaharil imani. Oke, Ustaz. Titik, Ustaz. Ini udah satu ayat ya. Ini ayat lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu. Dan apabila bertemu oleh mereka orang munafik akan orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Nah, ini bisa jadi dalil bahwa mereka di belakang tadi mengatakan anu'minu kama amana sufa, itu sesama mereka, bukan sesama kaum muslimin, karena mereka munafik. Buktinya ini, idza laqul ladzina amanu, bila mereka bertemu akan orang-orang yang beriman, mereka berkata amanna, kami beriman. Nah, wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka menyendiri kepada setan-setan mereka, artinya pemimpin mereka, ru'asaihim, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami itu masih bersama kamu dalam agama. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja bermula kami itu orang yang memperolok-olokkan bihim, dengan mereka orang yang beriman, memperolokkan biidharil iman, dengan menampakkan keimanan. Nah ini. Kemudian wa idza laqu asluhu laqiyu, bermula asalnya kata laqu itu laqiyu. Hu sifatid dhammatu lil istisqal, dibuangkan akan dhammah karena berat. Laqiyu, dhammah ya berat dibuang. Ya jadi sukun, waw jadi sukun. Summal ya'u, kemudian dibuangkan akan ya. Jadi laqiyu. Laqiyu, kenapa dibuang ya? Lil tiqaiha, karena bertemunya ya, hal keadaan ya sakinatan sukun ma'al waw. Ya, dhammah ya laqiyu dibuang. Ya jadi sukun, waw jadi sukun, bertemu dua sukun, kemudian dibuang ya, jadi laqiu. Ini ada ilat lanjutnya yang beliau tidak menyebutkan. Kemudian didommahkan huruf qaf, nah, kemudian didommahkan huruf qaf, jadilah laku. Biar munasabat kan, dommah, wow munasabat dengan dommah sebelumnya, jadi laku. Fa idza khalau, bila menyendirilah mereka minhum, dari mereka orang beriman. Bila menyendirilah mereka orang munafik dari orang yang beriman, mereka menyendiri. Waraja'u, dan mereka kembali ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka. Ruasaihim, pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin ini setan, artinya pemimpin mereka. Udah aman Ustaz? Itu artinya. Sakinatan tadi sebagai apa Bu ya? Hal. Oh, hal. Hal kepada ha ini. Kemudian dibuangkan akan ya, kenapa? Karena bertemunya ya. Sakinatan, hal keadaan ya itu yang sukun, bertemu bersama wow. Itu i'rabnya. Nah ini qauluhu wa idza laqu. Tafadhal Ustaz. Oke, coba Ibu ya. Siapa duluan ini? Ya. Ayo siapa boleh. Mana tadi ya? Qauluhu wa idza laqu. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa idza laqu. Sababu nuzuli hadhil ayati anna Aba Bakrin
wa Umara wa Aliyan tawajjahu li Abdillahi ibni Salulin la'anahu Allahu ta'ala faqala lahu Abu Bakrin halumma anta wa ashabuka apa ini Akhlis. wa akhlis ma'ana faqala lahu marhaban bisyaihi was-siddiqi wali 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 umrin wali umara marhaban bil faruqi al-qawi fi dinihi wali aliyin marhaban bi ibni amin nabi faqala lahu aliyun ittaqillaha wala tunafiq faqala ma qulta dzalika illa liqauni imani ka imanikum falamma tawajjahu qala al jama'atuhu idza laqukum faqulu mithla ma qulta faqalu apa ini faqalu lam tazal bi khairi ma ishtafina wa idza zarfun mansubun biqalu qauluhu asluhu laqayu ay ala wazni syaribu laqiyu ya syaribu fa qauluhu khuzifatid dhammatu lam yukammilit tasrifu wa tamamuhu summa dumminat alqafu lil munasabati qauluhu minhum asyara bidzalika ila anna muta'alliqun khala mahzufun wa qauluhu ila syayatinihim muta'alliqun bi mahzufin aidan qaddarahul mufassiru bi qawlihi wa raja'u wa yahtamilu kama qala al-Baydawi anna khala bi ma'na infarada wa ila bi ma'na ma'a ay infaradu ma'a syayatinihim wala khuzifa fihi. Itu ya Ustaz ya? Oke, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa idza laqu. Kenapa ini keluar? Qauluhu wa idza laqu, sabab nuzuli hadhil ayat, bermula sebab turun ini ayat itu anna Abu Bakrin wa Umar wa Aliyan, wa sungguh Abu Bakar, Umar dan Ali radhiyallahu anhum itu tawajjahu, mereka menghadap, datang ya, li Abdillah bin Salul, bagi Abdillah ibni Salul la'anahullah, faqala lahu Abu Bakrin, maka berkata baginya Abdullah oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Halumma anta wa ashabuka wa akhlis ma'ana. Halumma, marilah engkau dan sahabatmu dan ikhlaslah kamu bersama kami. Ayo masuk Islam kan? Nah, atau maksudnya Islam yang benar lah, jangan munafik. Faqala lahu, maka berkata ianya Abdullah bin Salul baginya Abu Bakar, marhaban bisyekhi was-sadiq. Selamat datang dengan syekh dan siddiq ya, siddiq. Wali Umar, dan berkata ianya bin Salul baginya Umar, marhaban bil faruqil qawi fi dinih. Selamat datang dengan Al-Faruq yang kuat dalam agamanya. Wali Aliyin, berkata ianya Salul bagi Aliyin, marhaban bibni ammin Nabi, selamat datang dengan anak paman Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala lahu Aliyun, maka berkata baginya Ibnu Salul oleh Ali, ittaqillah wala tunafik. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu jadi orang munafik. Faqala, maka berkata ianya Ibnu Salul, ma qultu zalika illa liqauni imani ka imaniku. Ma qultu zalik, tidaklah aku mengatakan akan demikian. Demikian ucapannya di atas semua ya, marhaban bisyekh was-siddiq, marhaban bil faruqil qawi. Tidaklah aku mengatakan akan demikian melainkan karena keadaan imanku itu sama seperti iman kalian juga. Ya. Artinya Ibnu Salul ini tidak mengaku kalau dirinya munafik ya. Falamma tawajjahu, maka manakala menghadap oleh mereka, berpaling ya. Falamma tawajjahu, maka manakala berpaling. Tawajjahu ini mengambil arah yang berbeda. Maksudnya Abu Bakar, Umar dan Ali tadi pergi
Qala li jama'atihi, berkata ianya Ibnu Salul li jama'ati bagi jamaahnya. Idza laqukum faqulu misla ma qultu. Bila menemui oleh mereka akan kalian. Idza laqu, bila menemui oleh mereka Abu Bakar, Umar dan Sayyidina Ali, akan kamu faqulu misla ma qultu, katakan olehmu seperti apa yang aku katakan. Faqalu, maka menjawab oleh mereka jamaahnya Ibnu Salul, lam nazal bi khairin ma ishta fina. Senantiasalah kita atau kami dalam kebaikan selama engkau bersama kami. Engkau ini Ibnu Salul luar biasa memang ya. Kami selalu dalam kebaikan, dalam keadaan aman selama engkau masih bersama kami. Pinter menipu. Wa idza darfun mansubun biqalu, dan bermula idza itu daraf yang dinasabkan dengan qalu. Mana maksudnya? Wa idza qalu, dan ketika mereka berkata. Jadi idza di sini berarti amelnya laku ya. Mansub dengan, memang ini yang memang begitu aturannya ya. Idza daraf mabni di atas sukun pada mahal nasab. Siapa yang menasabkan? Fi'il sesudahnya. Walaupun fi'il sesudahnya sekaligus juga jadi mudhaf ilaihnya. Memang itu aturannya. Jadi idza itu daraf yang dinasabkan dengan qalu. Qauluhu asluhu laqiyu. Bermula ucapan musannif asluhu laqiyu ay ala wazni syaribu ya. Jadi laqiyu syaribu. Qauluhu zifatid dhammah, dibuangkan akan dhammah. Lam yukmilit tasrifa. Tidak menyempurnakan ianya syareh akan tasrif. Maksud tasrif ini tidak menyempurnakan ilat di atas tadi. Ada satu ilat yang beliau tidak menyebutkan. Karena tadi laqiyu sesudah dhammah ya dibuang, bertemu dua sukun ya dibuang, udah mestinya laqiyu. Jadi belum lengkap. Wa tamamuhu summa dhammatil qafu lil munasabah. Bermula sempurnanya tasrif, sempurnanya ilat sarah maksudnya. Itu summa dhammat. Kemudian didhammahkan akan kaf lil munasabah untuk munasabat. Laqiyu, kafnya didhammah jadi laku. Ya, gitu Ustaz. Ya, titik dulu Ustaz. Titik dulu. Gimana Ustaz Baruli? Ini saya cuma mau ini kaidah hilal aja nih, Tengku. Berarti Ya, dalam lapad laku ini ya, itu ada 3 kaidah ilal. Pertama, apabila ia terletak di akhir kalimat, ia disukunkan. Nah, apabila ada 2 huruf ilat bertemu, dibuang salah satunya. Nah, ketiganya, apabila ia jatuh setelah dhammah, maka huruf sebelumnya harus diganti dengan huruf yang munasabah gitu. Harakat munasabah. Iya. Dengan harakat yang munasabah gitu. Itu udah kaidah baku Tengku ya. Tapi kadang-kadang begini Ustaz pertanyaannya. Misalkan iya apa tadi? Laku. Laqiyu kan? Laqiyu asalnya. Laqiyu. Ini ia dibuang. Iya. Karena berat. Sukun dulu Tengku. Enggak, laqiyu kan gini, laqiyu. Iya, pasti harakat dhammahnya berat, langsung dibuang kan, nggak perlu ada alasan lain. Disukunkan dulu gitu. Yang mana disukunkan? Iyanya disukunkan. Dhammahnya dibuang itu. Ya, jadi iyanya tetap ada. Iya. Jadi alasannya sikal. Ia boleh menerima harakat dhammah berat, dibuang, kan jadi sukun. Iya. Kemudian bertemu 2 sukun, ya dan waw. Kenapa waw nggak dibuang? Kenapa harus ya yang dibuang? Karena waw fa'il, nggak boleh dibuang kan? Iya. Waw fa'il laqiyu. Dibuanglah ya, jadi laqiyu, kan gitu. Iya. Ini mestinya tergantung kondisi. Karena di belakang waw kasrah, ada yang wawnya yang dirubah menjadi ya. Kan ada yang seperti itu. Karena waw di dahulu kasrah, waw dirubah jadi ya. Itu sering Ustaz. Kayak marmuyun, jadi marmiyun kan? Tapi nah itu wawnya kalau di sini kan memang posisinya sebagai fa'il Tengku. Kalau di marmuyun itu kan. Ya benar. Itu yang saya mau katakan. Makanya di sini kenapa waw nggak dirubah jadi ya, laki aja kan? Laki kan? Nggak boleh. Nanti fa'il laki jadi hilang. Jadi terpaksa huruf di belakangnya yang disesuaikan untuk munasabah diberilah harakat dhammah. Jadilah laki.
Di tempat yang lain kalau ada waw sebelumnya kasrah, bisa saja bukan kasrahnya yang dirubah, wawnya yang dirubah jadi ya. Iya. Tanpa ya. Kalau yang payah mah udah harga mati tuh. Harga mati. Ntar kalau wawnya diganti beda lagi itu maknanya. Oke. Gitulah Ustaz semuanya. Itu qawaidul i'lal. Ayo Tengku, bisa bertanya ya Tengku ya. Kalau kalimat kayak Roma itu kalau ada waw jamak itu ramau, gimana itu Tengku? Kalau hendak romu gitu ya. Ya, nah itu lagi kan. Ramau, ramau ya. Yeah. Asalnya kita lihat asalnya ramayu. Kan gitu? Ramayu, fa'alu, ramayu. Dah. Barat dhammah di atas ya kan? Ramayu. Ramayu. Berat dhammah di atas ya. Dibuanglah dhammah, ketemu ya dan waw. Sama kayak kasusnya kan? Jadi ramau. Kemudian dibuang. Kalau di sini alasannya bukan berat Tengku, sebab kalau Roma mau fi'il madhi dia. Ya. Jadi dia iltiqos sakinain aja itu. Kan karena iya setelah fathah itu harus ganti alif. Nah, maka akhirnya bertemu alif dengan waw. Iltiqos sakinain. Jadi alifnya yang dibuang itu. Enggak, maksud saya begini, coba. Nah, jadi kan, ya. Ramayu. Gimana tulisannya? Romayu. Oh, gini kan? Ramayu asalnya. Kan ini. Kalau kita lihat asal, Romayu. Jadi tetap alasannya kan berat. Dia berat dulu. Dibuang, udah dibuang. Ketemu dua sakin. Sama aja kalau ini. Iya. Dibuang ya, jadi ramau. Pertanyaannya kenapa enggak ramu? Itu kan wow, di belakangnya kan munasabat mestinya kan? Iya. Ramu. Ramu apa ramau? Saya coba lihat lagi tasrifnya. Jangan-jangan Romau atau enggak? Romau. Iya, Romau. Ramau. Ramata, rumna. Kenapa di sini enggak dirubah jadi ramu? Romaya, atau kan Romayu gitu kan? Ya. Mestinya kan ramu boleh juga. Kayak di sini laku kan? Laku. Idza laqul ladzi ramayu. Bentar. Ya tetap Tengku, kalau memang alasannya di sekolah kan berarti disukun ya. Ya kan iltiqos sakinain sama. Ya, maksudnya mimnya kenapa nggak didomah biar munasabat dengan waw? Mimnya yang dirubah gitu ya. Ya, ramu. Nah, kalau di sini kan tadi kan udah munasabah ini Tengku. Nggak usah diganti, udah munasabah kalau ini mah. Kalau tadi kan emang kasroh sama iya gitu. Ya. Sama nggak munasabah gitu. Kasrah sama waw. Lakiu. Ya kan? Iya, itu kan nggak munasabah itu. Enggak, di sini juga bisa Ustaz. Memang ramu boleh. Tapi lebih munasabat lagi kalau ramu. Masuk itu pertanyaan Ustaz Zul. Iya. Lebih munasabat lagi ramu. Jadi kita cari alasannya. Jadi kayak ramayu ini alasannya bukan dibuang dhammah kayaknya nih. Difathahkan dulu. Karena huruf ilat berbaris sebelumnya fathah, langsung dirubah jadi alif. Alif. Gitu alasannya. Kemudian alif sukun, waw sukun, dibuanglah alifnya. Jadi ramau. Jadi fathah sebelumnya menunjukkan kepada alif yang dibuang. Makanya mimnya tidak didomahkan lagi. Begitu ilalnya Ustadz Zul. Ya berarti kayak yang pertama itu. Wow atau iya setelah fathah itu harus diganti alif. Berarti ya. Jadi Roma, nah dibuang itu ya. Apa tuh satu huruf ilatnya. Huruf ilat fi'il yang dibuang itu ya. Cuma Ustadz Zul kayaknya belum menerima. Coba Ustadz Zul, apa yang kira-kira yang mau di ini? Nah, yang jadi pertanyaan ini Tengku. Tapi kalau anunya lakiyu yang asalnya kok jadi laku gitu. Itu alasannya sama atau bagaimana itu Tengku? Beda Ustaz. Beda. Kalau habis kasrah kemudian dhammah itu memang sakal yanya ya. Laqiyu asalnya kan?
Jadi di alasan dibuang harokat ya karena dhammahnya berat. Udah, jadi lakiu. Ya sukun sama waw, sukun. Langsung ya-nya dibuang aja. Jadi lakiu. Kasrah waw. Kan jauh banget Ustaz. Dibaliklah harokat kaf jadi dhammah jadi munasabat. Oh. Oke. Kemudian Ustaznya di ramau. Kan gitu. Ramau. Asalnya Ramayu. Benar? Tunggu. Itu sebelum kayaknya gini. Memang ini cocok lagi Ustaz ya. Ramayu. Sebelum dilihat harokat ianya dhammah berat, dilihat dulu begini. Huruf ilat berharokat. Ada kaidah lain. Huruf ilat berharokat. Bukan huruf ilat. Ya, waw berharokat. Sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Maka ya itu mesti dirubah jadi alif. Kayak alasan qawala Ustaz. Sama. Qawala baya'a kan? Huruf ilatnya, huruf ya, wawnya berbaris. Sebelumnya fathah langsung dirubah jadi alif aja. Jadi ramau. Alif sukun, waw sukun. Alifnya dibuang. Dari mana kita tahu alif dibuang? Oh, karena ada fathah sebelumnya yang diabadikan, nggak dirubah. Nggak dirubah lagi jadi ramu. Ramau aja udah. Ini Tengku nih tambahan aja karena tadi mah Tengku nih. Ya. Kalau laki ya itu memang wajannya dori'i tertentu. Karibah. Iya doriba. Jadi sebelum itu apa tuh? NP-nya dia di kasroh. Kalau ini kan memang wajannya fa'ala ya. Fathah. Beda. Iya, fathah. Jadi kasus ilalnya beda emang. Roma ya. Iya. Memang saraf itu berat Ustaz. Makanya orang juga malas ngajinya. Makanya banyak yang saraf tuh. Iya, jadi kalau yang tadi mah ada istilah dibuang domah itu laki itu karena memang wajahnya kan dia fa'ila wajahnya. Ya. Kalau ini kan wajahnya fa'ala gitu. Roma kan wajahnya fa'ala beda. Jadi memang tadi jadi ya alif itu ianya diganti alif iltiqo sakinain. Kan ntar ada kalau iltiqo sakinain dibuang salah satu huruf ilatnya gitu. Ya, terima. Jadi kesimpulannya begini. Andaikan kita mau ya, bukan mau, harus mau, kita harus ada kitab saraf satu yang kita baca-baca itu keren luar biasa. Kalimat bisa bolak-balik diacak, nggak terlalu terikat kepada kamus. Cuma itu yang berat ya. Allah. Lanjut. Kitab apa tunggu itu? Kitab apa aja, yang penting kitab saraf Ustaz. Kayak apa? Kan ada itu kitab apa namanya lupa saya. Kitab saraf yang lengkap itu majmu apa namanya? Pokoknya semua hal dibahas di situ. Lupa namanya. Lengkap. Segala macam bentuk jamak apa aja ada. Pokoknya mausu'ah ya. Mausu'ah sarafiyah kalau nggak salah. Lupa namanya. Kita baca dikit-dikit faedah wadan juga ada. Wadan satu wadan ada faedahnya 12 kadang kan. Kayak fa'ala misalkan ada 10 faedahnya. Jarang-jarang kita dengar. Ini lanjut lagi baca ulang qauluhu asluhu laqiyu. Oh, udah tadi qauluhu minhu. Siapa mau baca sampai ke ini. Sampai ke qauluhu yujazihim bistihzaihim. Pak Mustari baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada, Ustaz, suaranya ada? Ada. Halo? Lengkap suaranya, Ustaz. Terang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya? Ada. Wa minhum. Qauluhu minhum asyara bi fadika ila an muta'allikun qala mahdzufun wa qauluhu bila syayatinihim muta'allikun bi mahdufin aidan qaddarahul mufassiru bi qawlihi wa raja'u wa yahtamilu kama qala al-Baydawi
anna khala bimakna infarada wa ila bimakna ma'a ay infaradu ma'a syayatinihim wala hadfa fi wa aslu khalau biwawaini al-ula lamul kalimah wasani alamatul i'rab qulibat lamul kalimah alifan litaharrukiha wang fitahi ma qablaha fabaqiyat sakinatun wa ba'daha wa wudhamir sakinatan wa khudifat li iltiqa'is sakinaini wa baqiyatil fathatu dalatan 'alaiha qauluhu ru'usahum innama sammu syayatina li'anna kulla ra'isin minhum ma'ahu syaitanun yuwaswisu lahu wa yu'allimuhul makra wa qila li'annahum kasyayatini fil awwa'i wa ru'usahum fi dzalikal waqti khamsatun Ka'b bin Ashraf fil Madinah wa Abdud Dari fi Juhainah wa Abu Burdah fi Bani Aslam wa Auf bin Amir fi Bani Asad wa Abdullah bin Aswad fi Syam. Oke, itu ya sana. Qauluhu minhum. Asyara mengisyarah yang sana dengan demikian ila anna muta'alliqa khala mahdhufun kepada bahasa muta'allaq khala itu mahdhuf. Mana tadi? Apabila khalau, bila mereka menghindar ya dari mereka. Jadi minhum ini berarti pelengkap khalau. Jadi beliau mentakdirkan minhum untuk menyatakan bahwa muta'allaq khalau atau pelengkap makna khalau itu dibuang. Ya. Jadi khalau tetap arti khalau, bersunyi-sunyi mereka. Kemudian mana tadi? Wa qawluhu ila syayatinihim muta'alliqun bimahdhufin. Bermula ucapan syari' ila syayatinihim, firman Allah bermula qawluhu ucapan firman Allah ila syayatinihim itu muta'allaq dengan mahdhuf pula. Qadarul mufassiru mentakdirkan akannya yang mahdhuf oleh mufassir bi qawlihi dengan ucapan yang mufassir raja'u. Bila mereka menyendiri, bukan menyendiri kita artikannya. Idza khalau, bila mereka pergi minhum dari mereka sahabat Nabi tadi. Ila syayatinihim. Dan mereka kembali ke setan-setan mereka. Itu pendapat pertama. Wa yahtamilu kama qala al-Baydhawi, dan mungkinlah sebagaimana berkatalah oleh Baydhawi. Oleh apa? Oleh anna khala bimakna infarada. Jadi khala ini bermakna infarada aja. Wa ila bimakna ma'a. Ila syayatinihim, ila itu dengan makna ma'a. Artinya infaradu ma'a syayatinihim. Idza khalau ila syayatinihim artinya idzan faradu ma'a syayatinihim. Ketika mereka menyendiri bersama setan-setan mereka. Kalau begini maknanya wala hadfa fihi, dan tidak ada buang padanya. Berarti enggak ada yang dibuang, enggak perlu takdir raja'u, enggak perlu takdir minhum tadi Lebih mudah. Sudah selesai. Nah, ini yang Ustaz Dzulkarnain nanya tadi. Ini sama nih. Wa aslu khalau khalau. Wa aslu khalau khalau, bermula asal khalau itu khalau. Fa'ala fa'ala fa'alu, khalawa khalawa khalau, biwawaini dengan dua waw. Al-ula lamul kalimah, bermula waw yang pertama itu lam kalimat, lau. Wasaniyatu alamatul i'rab, bermula yang kedua itu tanda i'rab. Maksud tanda i'rab fa'il ini ya. Kulibati lamul kalimah, dibalikkan akan lam kalimat akan ke alif. Nah ini kan khalau bukan dhammahnya yang dibuang, bukan. Jadi ilat dasarnya dulu, karena waw berharakat sebelumnya fathah, waw langsung dirubah jadi alif. Nah itu kayak ramau tadi. Dibalikkan akan lam kalimat menjadi alif, alasannya litaharrukiha, karena berharakatnya lam kalimat, wan fitahi ma qablaha, dan karena fathah ma sebelumnya lam kalimat. Jadi khalau langsung jadi khalau. Waw dirubah jadi alif. Alif dan waw kan ketemu dua sukun.
Fabaqiyat sakinatan, maka tetap ianya lam kalimat itu yang sukun. Maka tetap ianya lam kalimat, hal keadaan lam kalimat itu yang sukun. Jadilah waw yang dirubah jadi alif jadi sukun. Wa ba'daha wawu dhamir, dan sesudahnya lam kalimat yang sudah jadi alif itu wawu dhamir, hal keadaan wawu dhamir sukun juga. Ketemu dua yang sukun, fahudifat, maka dibuangkan akan dianya lam kalimat. Lil tika isakina ini karena bertemu dua yang sukun. Kalau jadi fathah lam tetap, wa baqiyatil fathatu, dan tetaplah oleh fathah. Fathah lam maksudnya. Dalatan, hal keadaan fathah itu yang menunjukkan alaiha kepadanya alif yang dibuang. Di mana alif itu berasal dari lam kalimat. Nah itu Ustaz. Qauluhu ru'asa'uhum. Ketika mereka kembali ke setan mereka. Apa maksud setan? Pemimpin mereka. Innama summu syayatina, hanya saja dinamakan akan mereka pemimpin, akan setan. Kenapa? Lianna kulla ra'isin minhum. Karena setiap satu orang pemimpin dari mereka, orang munafik, itu sabit bersamanya setiap pemimpin itu ada setan. Yuwaswisulahu, yang muwas-was ya setan baginya setiap orang. Wa yu'allimuhu, mengajarkan ya setan akannya tiap-tiap pemimpin tadi akan makar. Nah, itu alasannya. Dinamakan setan, pemimpin orang munafik, karena bersamanya ada setan. Sebenarnya nggak harus bersama mereka ya. Bersama siapapun ada setannya. Nah, makanya ada pendapat yang berbeda. Wakilah dikatakan orang, kenapa mereka dinamakan setan? Li'annahum kasyayatin. Karena mereka itu seperti setan, tasbih. Fil ighwa'i, dalam menyesatkan. Mereka menyesatkan orang, setan juga menyesatkan orang. Kemudian, wa ru'asa'uhum fi zalikal waqti khamsatun, bermula pemimpin-pemimpin mereka orang munafik pada waktu itu ada 5 orang. Ka'ab bin Ashraf di Madinah, Abdud Dar fi Juhainah di daerah Juhainah, Abu Bardah atau Abu Burdah fi Bani Aslam, dan Auf bin Amir fi Bani Asad di Bani Asad, dan Abdullah ibnul Aswad di daerah Syam. Ibnu Salul nggak ada ini? Nggak ada ya, Abdullah bin Salul nggak ada. Mungkin tambahan itu. Nah, titik Ustaz. Gimana Ustaz? Allahu Akbar. Ini nggak ada kauluhunya Ustaz. Apa dianggap udah paham kita ini? Qalu inna ma'akum fiddin innama nahnu mustahzi'un bihim bi idharil iman. Ini nggak ada kauluhunya. Langsung ayat selanjutnya. Bagaimana para ustadz semuanya? Lanjut Ustaz, satu ayat lagi. Siapa yang mau lanjut? Allahu yastahzi'u. Ya Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim qalu. Yujawizihim istihza'ihim wa yamudduhum yumahinuhum fi tughyanihim bitajawizihim al-haddu bil kufri yafqahuna yataraddaduna tahiyaran halin ulaika alladzi ishtarau dhalala bil huda ay istabdaluha bihi fama rabihat tijaratuhum ay ma rabihu fiha bal khasiru limasirihim ilan nari al mu'abbadati alaihim wa ma kanu muhtadina fima fa'alu mathaluhum fafatuhum fi. Ini udah ayat lain. Udah ayat yang lain ya. Kita titiknya sampai di sini. Masaluhum insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kemudian tadi
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Bermula Allah itu membalas olok-olokan ya Allah dengan mereka. Bermula Allah itu membalas olok-olokan mereka. Artinya yujazihim, membalas yang Allah akan mereka bistihzaihim, dengan memperolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum. Apa arti yamudduhum? Yumhiluhum, membiarkan ya Allah akan mereka. Yumhil, memberi tempo ya Allah akan mereka. Membiarkan ya Allah akan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka. Kenapa Allah membiarkan mereka sesat? Bitajawuzihimil hadda, dengan sebab melampaui oleh mereka akan batasan dengan kekafirannya. Ya'mahun, membiarkan ya Allah akan mereka dalam kesesatan mereka, hal keadaan mereka itu ya'mahun, ya taraddadun, yang bingung, mondar-mandir mereka, tahayuran karena heran. Bingung ya. Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka dalam keadaan bingung. Halun. Ini halun maksudnya jumlah ya'mahun itu jadi hal. Ulaikal ladzina ishtaru, bermula mereka itulah orang-orang yang mereka membeli akan kesesatan dengan membayar petunjuk. Jadi maksud membeli di sini istabdaluha bihi. Bermula mereka itulah orang-orang yang mereka mengganti akan kesesatan bihi, dengan meninggalkan petunjuk, lebih memilih kesesatan. Istabdaluha, menggantikan oleh mereka akannya kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak untunglah oleh dagang mereka. Sebenarnya yang untung bukan dagang, majat di sini kan, yang untung kan orang. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidak untunglah dagang mereka. Artinya tidak untunglah mereka dalam berdagang. Ai ma rabihu fiha. Artinya tidak untunglah mereka dalamnya perdagangan. Isnan akli. Bal khasiru, bahkan mereka itu merugi dalamnya dagang. Kenapa? Lima sirihim ilan naril mu'abbadi alaihim, karena kembali mereka kepada neraka yang diabadikan akan dianya neraka di atas mereka. Wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu yang mendapatkan petunjuk fima fa'alu, pada apa yang mereka kerjakan. Nah, itulah orang munafik. Baru kita baca hasyiahnya. Nah. Tahayyuran itu tengku apa tadi? Bingung, heran. Oh, tamnyet. Ini Arabnya tamnyet, Ustaz. Ya. Gimana para Ustaz? Lanjut. Kita habiskan ayat tadi. Ya. Berarti qauluhu yujazihim. Tafadhal Ustaz. Masih banyak kita yang belum, boleh langsung baca, nggak apa-apa. Oh, ada Faisal Rambi tadi, Guru panggil ya. Ya, boleh dipanggil Ustaz. Ya. Ustaz Faisal Rambi. Tafadhal. Ayo yang muda-muda, jangan kalah sama Ustadz Erwan yang tua. Ya, ayo Ustaz. Mana ini? Ada 18 kita banyak ini. Yang belum baca, tafadhal baca semuanya. Ustaz di S ada ini ya. Kamu ini Ustaz Saharuddin. Siapa lagi? Ustaz Firly, silakan. Siapa aja boleh. Kita belajar semuanya benar, nggak ada yang salah kan? Soalnya nggak ada harokatnya, bebas. Ustaz Nasruddin, ayo. Masya Allah, gagah benar hari ini, ada kacau. Keren, lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu yujazihim bistihzaihim. Inama sumiyal mujazati istihzaan min babil musyakalah wal istihza'u al istighfafu bisyai qauluhu apa tuh
Mana Ustaz? Qauluhu apa? Yumhiluhum. Yumhiluhum. Ata bidzalika daf'an lima yatawahum man ana mujazata waqi'atun halan wa hikmatu al imhali madhkuratun fi qouli ta'ala innama numli lahum liyazdadu itsma ila ghairi dzalika minal ayat. Dah segitu aja Tengku. Itu aja. Ya. Oke Ustaz, syukuran. Masya Allah. Luar biasa ya kan. Qauluhu yujazihim bistihzaihim. Bermula ucapan syarih, membalas yang Allah akan mereka dengan memperolok-olokkan mereka. Innama sumiyal mujazah istihza'an min babil musyakalah. Hanya saja dinamakan akan mujazah, akan istihza. Itu dari bab musyakalah. Jadi ini maksudnya begini nih. Ini balaghah nih. Jawahirul balaghah. Jadi Allahu yastahzi'u bihim. Mereka akan memperolok-olok tadi. Innama nahnu mustahzi'un katanya. Kami memperolok-olok. Allah menyatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah juga memperolok-olok mereka. Padahal maksudnya di sini Allah bukan memperolok mereka, tapi Allah membalas olok-olokan mereka. Allah membalas olok-olok mereka. Jadi membalas dinamakan istihza di sini kenapa? Jadi Allah menggunakan kata yastahzi'u, maksudnya yujazi istihza. Jadi mujazah membalas itu dinamakan istihza. Nah ini hanya saja dinamakan akan mujazah istihzaan dari bab musyakalah. Ini masuk dalam kategori bab musyakalah. Musyakalah artinya meminjamkan bahasa orang lain. Atau begini, menyampaikan sesuatu makna dengan menggunakan lafadz yang lain, mengikuti lafadz orang. Apa bahasa mudahnya ya? Karena mereka menyatakan nahnu mustahzi'un, Allah juga mengatakan istihza. Padahal maksudnya bukan istihza, Allah membalas istihza mereka. Allah tidak memperolok-olokkan. Itu namanya musyakalah. Kalau tafsir mudahnya apa ya? Menyebutkan sesuatu dengan menggunakan lafadz lain. Karena sesuatu tersebut bersamaan dengan lafadz lain tersebut dalam kenyataannya. Karena tadi mereka menggunakan yastahzi, jadi digunakan lafadz yang sama walaupun artinya berbeda, namanya musyakalah. Wal istihza'u al istighfafu bisyai'. Istihza itu meremehkan sesuatu. Qauluhu yumhiluhum. Ata bidzalik mendatangkan ianya syarih dengan demikian yumhiluhum daf'an karena menolak lima yutawahamu. Karena menolak bagi ma yang diwahamkan akan dianya ma min annal mujadata waqi'atun halan. Daripada bahwa sungguh balasan itu terjadi ia langsung. Jadi Allah membalas olok-olokan mereka langsung apa enggak? Oh enggak. Ai yumhiluhum, Allah memberi tempo, enggak langsung, bisa di akhirat nanti. Nah, wa hikmatul imhali mazkuratun fi qouli ta'ala, dan bermula hikmah diberi tempo itu disebutkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, innama numli lahum liyazdadu isman, hanya saja kami tempokan bagi mereka supaya bertambahlah mereka nisbah dosa. Ila ghairi zalik, hingga selain demikian dari banyak ayat. Jadi ketika kita maksiat pun kadang dibiarkan oleh Allah kan. Bisa juga karena biar kita bertobat, bisa juga biar kita tambah sesat. Ada dua kemungkinan. Bahasa kita istidraj ya. Kalau bukan orang munafik disebut istidraj. Kalau orang munafik disebut di sini imha. Qauluhu bil kufri al babu sababiyah, babil kufri ba sababiyah ay tajawuzahumul ghayata bisababil kufri. Melampaui dengan sebab melampauinya mereka akan batas, ghayah akan batas bisababil kufri dengan sebab kekafiran. Qauluhu halun ay jumlatu ya'mahun. Artinya jumlah ya'mahun itu jadi hal. Wahya immahalun minal ha. Dianya ya'mahun, ada kala itu hal dari ha pada yamudduhum. Membiarkan ya Allah akan mereka hal keadaan mereka itu terombang-ambing. Au minal ha fi tughyanihim, atau hal dari ha pada tughyanihim. Jadi type halnya him ini. Wal muradu bil amhi adamu ma'rifatil haqqi minal batil. Bermula maksud dengan amhi. Amhi ini ya'mahun maksudnya. Ya'mahun masdarnya amhi.
Bermula yang dimaksud dengan amhi itu tidak mengenal kebenaran daripada kebatilan. Mereka tidak bisa membedakan, kan? Bingung sendiri. Faminhum may yudhiru lahu wajhal haq. Maka sebahagian dari mereka itu orang-orang yang yadharu, ya. Maka sebahagian dari mereka orang munafik itu orang-orang yadharu lahu yang tampak baginya wajhul haqi oleh jalan kebenaran. Wa yakfuru inadan dan kafir ia karena keras kepala. Ada orang munafik itu tahu yang mana yang benar tapi mengingkarinya. Wa minhum may yashukku fil haqqi. Sebahagian dari mereka itu ada orang-orang yang ragu ia dalam kebenaran, memang gak yakin, kan? Wa yuqalu lahu amyun ayatan, dan dikatakan orang baginya amhu amyun pula. Jadi kalau amyun buta, kalau amhun itu tadi tidak mengenal kebenaran. Mirip-mirip, ya. Fa bainal amhi wal ami umumun wa khususun mutlaqun. Maka di antara amhi dan ami itu ada umum dan khusus mutlak. Yajtami'ani fi tamsil qalbi, bertemu keduanya dalam gelapnya hati, dihapusnya mata hati. Orang gelap hatinya bisa disebut buta, bisa disebut amhud. Wa yanfaridul amyu bi faqdil basar, dan infirat, terasinglah oleh kata amyu dengan kehilangan mata. Kalau orang nggak punya mata doang namanya amu, ama, buta. Umum khusus mutlak, berkumpul dan berpisah di satu wajah. Qaulu tahayuran imma maf'ulun li ajlih atau tamyiz. Tahayuran tadi bisa kita i'rab maf'ul li ajlih karena heran, atau tamyiz nisbah heran. Nah. Titik, Ustaz. Kalau musakalah ini masuk ke Van Bade ya, Tengku ya? Bade, Ustaz. Iya. Kita belum ngaji-ngaji ini Ustaz Jawahirul Balaghah nih. Kapan katanya malam Selasa? Kalau dalam Al-Quran lain contohnya seperti wa makaru, ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya. Mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar, tapi makar Allah lebih baik. Banyak kalau contohnya sahum, kan? Iya. Nasullah fanasiyahu, mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Padahal Allah nggak mungkin lupa, kan? Cuma digunakan bahasa mereka, ya, musyakalah. Nah, bikinin saya kopi, nanti saya bikinin baju gitu, tahu nggak ya? Sama-sama bikin gitu ya? Sama-sama bikin tapi beda gitu. Padahal yang satunya mestinya jahit, ya? Iya. Ya. Nah, itulah musyakalah. Cuma bahasa mudahnya gimana ya, ringkasnya? Secara ringkas biar orang paham apa sih musyakalah? Kayaknya kudu lihat tarifnya, Tengku, ntar di itu buka ini. Jawahirul Balaghah. Jadi musyakalah kalau secara umum bisa lah kita mengikuti gaya orang gitu ya. Iya. Mengikuti arah orang walaupun maksudnya berbeda. Mungkin begitulah. Satu orang lagi, qauluhu istabdalu habi, biar kita titik sampai di sini sebelum memasuki ayat selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya. Tafadhal. Qauluhu istabdalu habi. Hadir. Oke, Ustaz. Sepuh ini penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu istabdaluha bihi. Asyara bidzalika ila anna al-murada bi syara'i mutlaqul istibdali. Wal ba'u dakhilatun ala thamani. Wal muradu bi dalalati al-kufru. Wa bil huda al-imanu. Wa kalamuhu yaqtada anna al-huda kana mawjudan indahum. Thumma dafa'uhu wa akhadu dalalata wa huwa kadhalika liqauli sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati hatta yahudanahu, itu abuhu hatta yahudanihi yuhawidanihi abuhu al-hadithu wali annahum fil ahdi yaumu apa ini? Yauma alastu bi rabbikum. Wali annahum fil ahdi
yaumu alastu birabbikum ajabu bil imani jami'an. Qauluhu ay marra Ma rabihu apa ini? fi. Ma rabahu fiha. Asyara bidzalika ila anna isnadar rubhi li tijaratin majazun akli. Wa haqquhu ayyusnada litajiri. Qaluhu bal khasaru ay ar-rubhu. Gitu. Wa ra'sul mali jami'an. Khasarona daiman. Wallahu alam. Fa qawluhu limasirihim illatun lahu famithluhum kamithli man indahu. Oke, Ustaz. Tadi ini. Ini udah ayat yang berbeda ya. Oke, Ustaz. Kita ulang sedikit di sini. Oh, mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalah. Mereka itulah orang-orang yang membeli oleh mereka akan kesesatan dengan membayar petunjuk. Ishtarau artinya istabdalu. Kenapa beliau mengartikan ishtarau dengan istabdalu? Jadi maksud ishtarau di sini maksudnya menggantikan, bukan harus akad jual beli ya. Artinya mereka mengganti akan petunjuk, akan kesesatan. Dengan petunjuk, ini masuk kepada saman. Artinya mereka membayar petunjuk, memilih kesesatan. Dari sini kita pahami berarti mereka sudah mendapatkan petunjuk dong. Mereka sudah memiliki petunjuk, sudah memiliki ongkos kan, uang. Kemudian mereka tukar mengambil sesat, petunjuk diberikan kepada orang lain. Nah ini yang akan dibahas di qauluh ini. Berarti mereka sudah dapat petunjuk sebelumnya, tapi mereka nggak mau petunjuknya, lebih memilih sesat. Nah ini qauluh istabdalu habihi. Bermula ucapan syarih istabdalu habihi itu asyara mengisyarah hayanya syarih dengan demikian ucapannya ila annal murada bisyira, kepada bahwa maksud dengan syira ishtarau dalam ayat itu mutlakul istibdal, itu umum, yang penting istibdal, enggak harus ada akad jual beli. Wal ba'u dakhilatun ala saman, ba itu masuk kepada saman. Kalau dalam akad kan ba selalu masuk kepada saman. Bi tuka hadza bi kaza ya, bi bisamani. Ya. Wal muradu bid dhalalah al kufru, maksud dengan sesat di sini kafir, mereka lebih memilih kafir. Wabil huda, yang dimaksud dengan petunjuk yaitu iman, mereka meninggalkan iman. Wa kalamuhu, bermula kalamnya syarih itu yaqtadi menghendaki ya annal huda kana maujudan indahum. Bahwa sungguh petunjuk itu ada, ianya petunjuk itu maujud di isi mereka. Jadi mafhumnya ishtarawud dhalalata bil huda, berarti mereka sudah memiliki petunjuk. Summa dafa'uhu, kemudian mereka memberikan akannya petunjuk ke orang lain, wa akhadud dhalalah, mengambil oleh mereka akan kesesatan. Wahwa, dan dianya iktidha kalam musannaf itu memang seperti demikian. Ya, mereka sudah terpetunjuk. Liqaulihi, karena sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bermula setiap anak itu dilahirkan akan dia di atas fitrah. Di sini berarti karena beliau membawakan dalil ini, menurut beliau fitrah ini Islam, berarti semua anak lahir dalam keadaan Islam suci hatta yuhawidanihi, sehingga membuat Yahudi akannya si anak oleh dua bapaknya. Di sini rada aneh Ustaz ya. Di PL sudah ada fa'ilnya Ustaz, bukan yuhawida, tapi yuhawidanihi. Ini mungkin lughat akaluni baragis Ustaz. Hatta yuhawidanihi abawahu. Mestinya kan fa'il yuhawida abawa, nggak perlu ada nun ini. Al-hadis. Itu alasan pertama, karena hadis Nabi menyatakan semua orang itu fitrah. Alasan kedua, wali annahum fil ahdi yauma alastu birabbikum ajabu bil imani jami'an. Alasan kedua, karena mereka yang kafir itu, yang munafik, pada janji yauma alastu birabbikum. Zaman dulu ketika Allah mengeluarkan ya kan Bani Adam dari punggung Nabi Adam, dzurriyyat, Allah menyatakan alastu birabbikum, ajabu, mereka semuanya menjawab bil iman. Mereka semuanya menjawab bala kan, syahidina. Qauluhu ma rabihu fiha, artinya tidak beruntunglah mereka dalamnya dagang. Itu mengisyarah ianya syarih dengan demikian ucapan ila anna isnadar ribhi litijarah, kepada bahwa sungguh penyandaran ribhi bagi tijarah itu terjadi majazun akliyun. Ada majaz akli, tidak untunglah dagang. Sebenarnya yang untung bukan dagang, orang yang berdagang. Wahakuhu, dan bermula haknya isnad itu ayusnada litajir, atau dan bermula haknya isnad ribuhu itu bahwa diisnadkan akan dianya ribuhu bagi tajir. Beruntunglah pedagang, bukan perdagangan. Nah, makanya beliau mentakwil kan, bukan mentakwil, mengartikan
Fama rabihat tijaratuhum, jadi ma rabihu fiha ay fit tijarah. Qauluhu bal khasiru. Tapi mereka rugi akan untung, nggak dapat untung. Rugi akan keuntungan warak salmali jami'an. Mereka rugi akan untung akan modal sekalian. Bukan rugi doang nggak dapat untung ya. Modal habis, untung apalagi. Khusranan daiman, akan kerugian yang abadi. Faqauluhu, maka ucapan syarih limasirihim illatun lahu, itu ilat baginya rugi. Kenapa rugi? Nah, karena mereka kembali ke neraka. Titik Ustaz. Nah. Gimana Ustaz? Udah 7:30 ya? Wallahu a'lam bishawab wa hilal marji wal ma'ab. Masyaallah. Nah, Tengku ini ketemu itunya tuh apa? Tarif yang musakalah tadi tuh. Apa Ustaz? Zikru syai'i bilabtin wairihi liwuku'i fi sahabatihi. Iya, benar berarti Ustaz. Kita mengikuti lafaz orang lain lah. Iya, seperti itu. Nah, ini kemarin Tengku yang masalah jawab na'am dan bala ini saya ada sesuai rekomendasi, saya beli kitab Furuqul Lugawiyah nih Tengku. Masya Allah. Dibeli Ustaz ya, duluan Ustaz nih, wah kalah ini kita. Nah, ini bala ama itu ketemu Tengku tuh. Ya. Perbedaan al-farqu baina bala wa na'am itu Tengku. Gimana itu? Anna bala la takunu illa jawaban lima kana fi harfun zuhdin. Arah sini nih. Kaulihi ta'ala, seperti Allah stubi rabbikum qalu bala. Seperti itu. Kalau na'am? Kalau na'am, wa na'am la takunu lil istifhami bila zuhdin. Kaulihi ta'ala fahal wajadtum ma wa'ada rabbikum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Nah, di sini ada catatannya, innama imtana'u ayyaqulu fi jawabil zuhudi na'am li annahu idza qala rajul malaka alayya syai'un qalu bala qalu qala al akharu na'am kana sadaqahu ka'annahu qala na'am laisa li alayka syai'un wa idza qala bala fa innama huwa raddun li kalami sahibihi ay bala li alayka syai'un falidzalika ikhtalafa bala wa na'am. Seperti itu. Artinya jawaban bala itu untuk yang diawali dengan ingkar, Ustaz ya? Iya. Apakah kamu tidak mengakui saya sebagai Tuhanmu? Kata Allah kan? Iya. Kalau iya, tidak mengakui berarti. Kalau iya, tapi kalau bala, saya mengakui Allah. Jadi kayak ada yang dibuang sesudahnya. Bala nasyhadu. Ya. Nah, itulah Ustaz. Belilah kitab Furuqul Lugawiyah, banyak ilmu tambahan di sana. Perbedaan jalasa, ada perbedaan banyak banget. Waqafa, semua ada bedanya. Kitab apa Tengku? Gimana Ustaz? Kitab apa tadi? Furuqul Lugawiyah. Furuqul Lugawiyah. Ya. Atau download dulu. Kalau belum mau beli, download dulu. Kalau langsung beli juga keren kan? Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Saya stop dulu rekodnya.